Halo semuanya, masih bersama Pak Riza. Oke. Nah, kita akan belajar tema 3. Oke. Sebelumnya kita belajarnya yaitu PB4, pembelajaran keempat sampai dengan pembelajaran ke-6. Sebelumnya kita harus berdoa dulu sebelum memulai suatu kegiatan. Apalagi kita belajar ya. Makanya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, yang pertama pada pembelajaran keempat yaitu menulis cerita tentang budaya gotong royong. Salah satu budaya di Indonesia adalah gotong royong, ya. Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Apa sih itu gotong royong? Gotong royong yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Namanya itu gotong royong. Kemudian kalian dapat membaca teks dalam buku Bupena ya. Bupena 2B pada halaman 57. Oke. Menjaga kerukunan, saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Contohnya bagaimana? Bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Kemudian tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah, ya. Tidak mengganggu teman yang sedang berdoa. Itu sama saja untuk menjaga kerukunan. Tidak boleh membeda-bedakan, ya. Apalagi pilih-pilih teman karena agamanya berbeda, itu tidak boleh. Oke. Maka kita harus menjaga kerukunan agama di sekolah. Kemudian menghitung kesetaraan nilai uang. Kelompok uang yang bernilai sama dapat ditukarkan. Kelompok uang yang senilai atau nilainya sama disebut setara, ya. Kelompok uang yang nilainya sama disebut setara. Contoh, itu ada 1 lembar uang 1000 dan 2 keping uang 500-an. Dapat ditukar dengan uang 200-an berjumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat ditukar dengan 10 keping uang 200-an. Kita sudah belajar ini ya kemarin. Nanti Pak Isa akan ajari kalian tentang soal-soal seperti ini lagi, oke? Contoh lagi, berapa banyak uang logam 200 rupiah yang dapat ditukar dengan sejumlah uang berikut. Nah, ada 2 lembar uang 2000, maka 2000 ditambah 2000 menjadi 4000. Kemudian 4000 itu dibagi 200, ya. Maka jadi berapa? Ada 20 keping uang 200-an, ya. Ada 20 keping uang 200-an. Nah, yang bernilai sama dengan uang 2 lembar 2000-an. Selanjutnya, sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Ada keberagaman agama di sekolah. Contoh sikap saling menghargainya bagaimana? Bermain tanpa membeda-bedakan, menghormati guru, ya, menyayangi teman walaupun berbeda agama, saling menghormati antar agama, tidak saling mengejek, ya. Itu harus kita terapkan supaya lingkungan kita menjadi aman dan damai. Walaupun perbedaan agama itu ada, tetapi tidak menjadikan itu sebuah perbedaan, ya. Semuanya itu sama di mata Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Hanya saja yang berbeda itu agamanya saja, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia yang baik. Maka caranya kita menjadi warga negara yang baik dengan menghargai perbedaan. Contohnya perbedaan agama. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu menghargai teman-temanmu yang berbeda di sekolah?
Nah, nanti pertanyaan ini Pak Riza akan ajukan kepada kalian. Nanti Pak Riza akan tanya kepada kalian, ya. Dia mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Yang ketiga, kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Ya. Yang pertama kita dapat membuat cerita dengan apa? Dengan cara mengetahui atau melihat atau mencermati urutan gambar. Kemudian kosakatanya kita tentang keberagaman agama, kemudian kita tulis, ya, menjadi sebuah cerita. Jika gambar-gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar, susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Nah, apabila kalian melihat sebuah gambar tetapi gambar tersebut tidak urut atau tidak tersusun dengan urut atau tersusun dengan benar, maka yang pertama adalah urutkan gambar terlebih dahulu menjadi susunan gambar yang benar, kemudian baru kita membuat cerita. Nah, ini ada contoh. Yang pertama, ini ada dua orang yang sedang membawa buku. Nah, yang ini yang sebelah kiri ada satu orang yang membawa buku dan satu orang lagi yang sedang membereskan buku yang tergeletak di lantai atau terjatuh di lantai. Pertama apa? Nah, pertama itu buku yang dibawa itu jatuh, ya. Buku yang dibawa itu jatuh, kemudian sama-sama merapikan dan membawa ke kelas. Oke. Pembelajaran ke-6 menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan sikap peduli, ya, kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial misalnya membantu, menjenguk, menolong, ya. Menjenguk itu biasanya ketika temanmu sedang sakit, ya. Bisa kita gunakan kata-kata menjenguk, membantu, menolong bersama. Kemudian kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis misalnya denah, lokasi, tempat, rute, ya. Rute itu sebuah urutan perjalanan, ya, rute. Nah, jika denah kemarin sudah kita bahas, lokasi itu tempat sama sedang, ya. Nanti kita buat kalimat-kalimat dengan menggunakan kosakata ini. Contoh, bagaimana rute yang ditempuh Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit? Nah, di sini ada SD Tunas, kemudian akan pergi ke rumah sakit, ya. Rumah sakit. Nah, rumah sakitnya ini puskesmas. Maka yang pertama apa? Melewati Jalan Rinjani. Ini Jalan Rinjani, ya. Kemudian belok kiri menuju Jalan Merapi. Kemudian belok kiri lagi menuju Jalan Semeru. Maka di situ ada puskesmas. Jadi yang pertama apa? Menuju Jalan Rinjani, kemudian belok kiri menuju Jalan Merapi, kemudian belok kiri lagi menuju Jalan Semeru. Nah, di Jalan Semeru itu terdapat puskesmas, ya. Nanti Pak Riza tanya, bagaimana cara kamu menuju ke sekolah, lewat jalan apa saja? Nanti Pak Riza tanya. Kemudian menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Uang digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uang. Cara membandingkan harga barang dan nilai uang yang sama, nilai yang sama dengan cara membandingkan bilangan. Contohnya seperti ini. Ayo bandingkan harga makanan dan minuman berikut. Nah, harga susu 3.500, harga donat 1.500, harga makanan pastel atau jajan pastel itu 1.000, harga es krim 2.000. Maka kita bandingkan harga susu dengan harga pastel, lebih mahal siapa? Harga pastel apa susu? Harga susu yang lebih mahal. Maka harga susu lebih mahal, lebih besar dari harga pastel. Nah, donat
donat dengan es krim. Nah, donat 1.500, es krim 2.000. Maka kita bandingkan. Harga donat lebih kecil dari harga es krim. Harga satu donat ya. Ini harga satu donat 1.500 harga susu. Harga satu susu kotak itu 3.500 ya. Ya, itu dibandingkan harga-harganya, yang lebih mahal mana, yang lebih kecil mana, yang dan membuat gambar imajinatif. Ya, ini sudah kita bahas ya. Menggambar imajinatif itu dilakukan dengan cara apa? Membuat gambar dengan cara berkhayal atau bersifat khayalan. Kamu dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kamu gambar. Nah, contohnya kamu ingin menggambar, kamu sedang bermain dengan adik, maka kamu membayangkan gambar permainan yang kamu lakukan. Contohnya ini permainan apa? Gobak sodor ya, gobak sodor. Kamu boleh gambar di lapangan, aksi bermain ya. Gambar ada sinar matahari, rumputnya berwarna hijau, ada pagar dan yang lainnya. Kemudian sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsa terlebih dahulu. Nah, kamu buat sketsa dulu sebelum menggambar ya. Pertama adalah membayangkan dulu, kedua itu membuat sketsa, ketiga itu tebalkan garis, yang keempat baru memberi warna. Begitu cara membuat gambar imajinatif. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, bye bye.